Bang Faang, mohon maaf nih sebelumnya. Kalau saya duduk gak apa-apa kan? Gak apa-apa, santai aja kita mah. Oh iya, sebelum kita mulai, kita remind dulu pelajaran yang kemarin. Katanya udah diajarin tuh ada lagu-lagu apa gitu. Oh iya, iya, iya. Sedikit gak? Sedikit lupa. Huruf tak ya, oke? Siap. Tuh, waga, pat, ta, patah, ta. Ya, bawa. Apa? Ngapa sih lo? Duduk dong. Diam, Pak. Oh, Biba. Bentar ya. Bisa cepetan, Dak. Sabar. Ini ada orang sakit, tok. Yang nggak berkepentingan dilarang masuk. Di situ aja. Iya, udah sono. Dapur banget. Ini rumahnya itu. Tuh, jangan tegang begitu dong, Dan. Kayak orang mau jebol. Kita mau belajar tentang sholat. Kenapa gue bilang sholat? Sholat itu yang agama. Kalau sholatnya benar-benar semua. Kalau sholatnya kagak bener nih ngaco pasti kagak bakal bener semua. Ya, nah gitu tenang aja. Lu jangan berat-berat, ya. Siap Bang Apoy, siap. Terima kasih. Oke, kita mulai. Mulai. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Abang-abang, sebelum kita mulai materi hari ini, saya pengen mengulang pengajian yang kemarin. Iya, Bang. Nih, saya ulang sebentar ya, terus langsung diikutin ya. Diperhatiin nih, baik-baik nih. Ya, dengerin. Ba, patah, ba. Woi, ba, kasroh, bi. Woi, ba, domah, bu. Woi, babi, bu. Ciluk, ba. Ya, paham, Bang? Ayo deh, sekarang kalian. Ayo. Ba, patah, ba. Woi, ba, kasroh, bi. Woi, ba, domah, bu. Woi, babi, bu. Ciluk, ba. Cakep, udah paham berarti. Oke, sekarang kita mulai ke materi tentang gerakan sholat. Tapi saya pengen fokus ke gerakan sujud. Ada yang tahu sujud? Sujud tahu nggak dalam gerakan sholat? Ada yang tahu nggak gerakannya kayak gimana? Tahu. Gue ingetin lagi ya. Sujud itu melibatkan 7 anggota sujud. Dari 7 anggota tubuh yang buat sujud. Namanya 7 anggota sujud. Apa aja? Pertama, ini yang pertama ini. Ingat nih pertama ini. Iya, Bang. Ini apa namanya? Jidat. Ini sama Hidung. Itu pertama yang harus nyentuh. Yang kedua ini telapak tangan. Ingat, ini tadi 1 ditambah 2 tangan tambah 2 jadinya berapa? 4. 3. Oh, itu kamu Bang. Udah 3 ya, anggota sujud. Terus tambah lagi, ini namanya apa nih? Dengkul, lutut. Dengkul, lutut ya. Ini yang kanan dan kiri menyentuh. Berarti tadi 3 tambah 2 berapa? 5. Nah, cakep. Nah, yang terakhir ini ujung kaki. Kanan dan kiri harus menyentuh lantai. Berarti tadi 5 tambah 2 jadi berapa? 7. Nah, itu 7 anggota sujud. Nih, gua contohin. Lu lihat baik-baik, lu perhatiin. Nih ujung kaki nih ya. Ujung kaki atau jari kaki udah nyentuh nih ya. Nih, terus nih dengkul nih, 2 nih nyentuh nih. Terus tangan, telapak tangan. Jidat sama hidung. Nih. Perhatiin. Lu perhatiinnya nggak usah gitu-gitu amat. Gimana, Bang? Maaf, Abang. Iya, jadi gak enak gua. Yaudah, tadi paham nggak? Kayak gimana? Paham? Paham. Nah, kalau paham, coba Botski. Contohin sujudnya gimana? Ayo. Lihat. Oke. Kok gitu? Ini pantat nggak naik kayak begini. Lu buang angin ya? Abang Guru. Pasan. Jangan minta sama gue. Minta sama teman-teman lu, no. Di belakang lu. Alah, parah buang angin kamu. aja sembarangan lu.
Belum banget sih lu, Boski. Jenggot. Ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Sukirman. Iya, Bang. Kita mulai belajar tentang air wudhu. Nah, sebelum kita berwudhu, kita harus tahu dulu karakteristik air yang kita bisa gunakan untuk berwudhu. Ya. Air wudhu itu karakternya, syaratnya harus suci dan mensucikan. Paham? Belum, Bang. Saya mau tanya, bisa kah, Bang? Silakan. Kalau air kopi bisa pakai buat wudhu, Nggak bisa. air teh bagaimana? Kagak bisa. Kenapa? Karena air kopi dan air teh itu memang dia suci. Tapi nggak mensucikan, nggak bisa lo gunain untuk berwudu. Air kopi sama air teh sih cukup buat nemenin lo aja nungguin pelanggan. Bagaimana kalau saya sudah mandi, saya sudah gosok sabun, otomatis saya sudah bersih tuh? Maksud lo bisa buat sholat? Iya, Bang. Nah, kalau lu Sukirman udah mandi, lu sudah bebas dari bau-bauan, kuman, tapi lu belum sah buat sholat. Karena apa? Karena syarat sahnya sholat itu harus berwudu. Oh, balik lagi ke air yang suci tapi mensucikan, itu lo bisa dapat di air hujan, air sungai, air sumur, air danau, satu lagi air salju. Air salju? Bagaimana kita cara dapat air salju di sini? Kalian bikin pusing. Bang Faang, mohon maaf nih sebelumnya. Kalau saya duduk gak apa-apa kan? Gak apa-apa, santai aja kita mah. Oh iya, sebelum kita mulai, kita remind dulu pelajaran yang kemarin. Katanya udah diajarin tuh ada lagu-lagu apa gitu. Oh iya, iya, iya. Sedikit lu. Sedikit gak? Sedikit lupa. Huruf tak ya, oke? Siap. Tuh, waga, pat, ta, patata, ta. Patah. Oh iya, biar Bang Faang dulu. Oh Nanti gitu, kita siap. ikutin. Iya. Mulai ya. 1, 2, 3, 4. Ta, patata, Ta, patata. oi. Oi. Enak ya. Kita ulang. Siap. Siap. Ta, patata, oi. Ta, patata. Oi. Ta, kasroti, oi. Ta, kasroti. Oi. Ta, domatu, oi. Ta, domatu. Oi. Ta, titu. Tati. Ajib. Tapi yang saya bingung, saya harus ngajar orang galau. Saya juga sama lagi galau sebenarnya. Tapi kita lupakan aja kegalauan itu ya. Kita semangat belajar aja. Oh iya, ada satu hal. Bacaan sholat kita udah benar. Gerakan kita sudah benar. Tapi kalau kita tidak bisa menghindari dari najis nih, badan kita, ya nggak sah juga sholatnya, Kang. Oh, gitu ya Bang? Iya, karena kan kita kalau sholat itu harus memperhatikan nih, baju kita ada najis apa enggak, badan kita ada najis apa enggak, terus tempat yang mau kita sholat ini ada najis apa enggak. Karena itu menentukan sah atau tidaknya sholat. Karena kita tuh lagi mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu hal lagi, ingat kalau kita mau sholat itu, kita harus mempersiapkan diri dengan pakaian yang paling bagus, yang paling indah. Karena kita menghadap Allah, Kang. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Katanya. Allah itu maha indah. Dan Allah menyukai hal-hal yang indah. Termasuk si Akang ini. Nih, lihat nih. Tuh. Nah, ini teh, kalau mau sholat mah nanti harus dikancingin. Karena kita mau menghadap Allah, bukan mau nantangin Allah. Betul tidak? Betul. Iya Bang.
Tung, kancingin tuh ke meja. Ini kan ketutup. Gak bisa cari kesalahan.